Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadila dengan nomor BP 23232120 dari Program Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika menurut Sokrates, yang mana ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian IT. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenal siapa Sokrates. Yang kedua, pengertian etika Sokrates. Yang ketiga, tradisi berpikir filsafat di Yunani. Yang keempat, pengajaran filsafat. Yang kelima, tujuan etika bagi Sokrates. Yang keenam, konsep-konsep filosofi Sokrates. Yang ketujuh, warisan Sokrates dalam dunia modern. Yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama, kita akan mengenal siapa itu Sokrates. Sokrates adalah seorang filosof legendaris dari Yunani kuno dan dikenal karena pemikirannya yang menginspirasi hingga sekarang. Pemikiran filsafat Sokrates ini bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Sokrates lahir pada sekitar tahun 469 sebelum Masehi di Athena. Ayahnya bernama Sophoniscus yang merupakan seorang pahat batu, sedangkan ibunya Paenarete yang merupakan seorang bidan. Sokrates tumbuh sebagai seorang pria yang biasa-biasa saja dan awalnya tidak tertarik pada filsafat. Selanjutnya, pengertian etika Sokrates. Menurut Sokrates, etika adalah keyakinan bahwa kesalahan moral disebabkan oleh ketidaktahuan. Ia percaya bahwa jika seseorang mengetahui apa yang benar, maka mereka akan bertindak dengan baik. Oleh karena itu, Sokrates berpendapat bahwa pendidikan dan pengetahuan moral adalah kunci untuk mengatasi kesalahan. Sokrates juga percaya bahwa tidak ada seorang pun yang memilih kejahatan atau bertindak dalam ketidaktahuan. Ia juga yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat, kebiasaan atau perasaan batin yang mendorong seseorang dalam bersikap, perbuatan, dan dalam bertindak baik atau buruk. Berikut tradisi berpikir filsafat di Yunani. Sejarah Yunani terjadi di era klasik sekitar abad 9 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu Yunani banyak kota yang dinamakan polis, diantaranya yang paling besar yaitu Athena dan Sparta. Awalnya, polis ini diatur dengan model aristokrasi, oligarki, bahkan ada yang sampai model tirani. Namun di Athena muncul gagasan demokrasi langsung yang menggantikan tirani Hippias, di mana keputusan politik diambil oleh dewan yang beranggotakan 500 orang. Athena menghadapi dua invasi dari Persia, pertama oleh Raja Darius dan kemudian oleh putranya Xerxes. Yunani termasuk Athena berhasil menang dalam kedua serangan tersebut, yang akhirnya memicu terbentuknya Liga Delos, sebuah aliansi militer untuk melawan Persia. Ketika ancaman Persia mereda, Athena di bawah kepemimpinan Perikles mulai mendominasi aliansi ini, yang menyebabkan ketegangan dengan negara lainnya, terutama Sparta. Ketegangan dengan Sparta memicu Perang Peloponnesia yang memenangkan Sparta, yang kemudian menguasai Athena dengan pemerintahan 30 tiran. Di tengah kekacauan ini, muncul filsuf Sokrates yang akhirnya dieksekusi. Setelah Yunani melemah, Makedonia di bawah Raja Philip dan anaknya Alexander Agung menaklukkan Yunani dan Persia. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memainkan peran penting pada masa ini. Bagaimana pengajaran filsafat menurut Sokrates?
Sokrates mengajarkan filsafat melalui metode kebidanan, yaitu membantu seseorang menemukan pengetahuan yang telah ada dalam dirinya melalui dialog. Dia mengalihkan fokus filsafat dari alam ke manusia, terutama pada etika, dengan keyakinan bahwa banyak pengetahuan manusia masih bersifat semu. Sokrates mengkaji kebahagiaan dan kebajikan melalui dialog yang dimulai dengan rumusan topik, diikuti pembatahan dan proses induksi untuk mencapai pemahaman. Metode ini bertujuan menyaring pengetahuan yang benar-benar berguna bagi kehidupan, menghilangkan pendapat yang belum jelas atau hanya bersifat dugaan. Berikut adapun tujuan etika bagi Sokrates. Yang pertama yaitu kebahagiaan yang kita letakkan pada kesenangan materi. Maksud dari tujuan yang pertama ini merupakan bentuk moral dan kebahagiaan paling rendah bagi Sokrates. Misalnya, seseorang yang bertindak, melakukan sesuatu atas dasar pencapaian duniawi adalah individu yang paling rendah bagi Sokrates. Sebab sama artinya dengan menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang bersifat semu. Yang kedua, kebahagiaan yang kita letakkan pada kehormatan. Maksud dari tujuan yang kedua ini yaitu individu yang masih berbuat dan memikirkan pendapat orang lain terhadapnya, melakukan suatu kebaikan dengan mengharapkan pujian, berbuat sesuatu atas dasar kehormatan yang didapat dari orang lain. Individu seperti ini bagi Sokrates adalah individu yang tidak independen, sebab harus mengandalkan apa yang ada di luar dari dirinya. Berikut konsep-konsep filosof Sokrates. Yang pertama, keutamaan dan etika. Dikenal dengan istilah arete sebagai hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Menurutnya, keutamaan adalah puncak kebijakan yang harus dicapai oleh setiap individu. Yang kedua, kesadaran diri. Sokrates percaya bahwa untuk mencapai kebijaksanaan, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri, kekuatan, kelemahan, hasrat, dan tujuan hidup kita. Yang ketiga, metode Sokratik. Sering disebut Socratic Method adalah teknik bertanya yang digunakan oleh Sokrates untuk mengungkapkan kebenaran. Melalui pertanyaan kritis dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mereka miliki. Apa saja warisan Sokrates dalam dunia modern? Yang pertama, bagaimana pemikiran Sokrates memengaruhi filsafat barat modern. Pemikiran Sokrates telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan filsafat barat modern, khususnya tentang etika, pengetahuan, dan metode dialog menjadi dasar penting bagi filsafat dan logika modern. Mempengaruhi banyak filsuf seperti Kant, Nietzsche, dan Mill. Ajarannya tentang keutamaan sebagai pengetahuan dan pentingnya kesadaran diri tetap relevan dalam perkembangan pemikiran etis dan ilmiah hingga saat ini. Yang kedua, aplikasi metode Sokrates dalam pendidikan dan debat modern. Metode Sokratik atau Sokrates yang dikenal dengan teknik bertanya terus-menerus untuk menggali kebenaran, melalui teknik bertanya, efektif mendorong pemikiran kritis dan analitis dalam pendidikan, serta memperdalam diskusi dalam debat, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan argumen lebih teruji. Yang ketiga, relevansi etika dan filosofi Sokratik dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan filosofi yang diajarkan oleh Sokrates tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesadaran diri, keutamaan dan pencarian kebenaran melalui dialog, tetap relevan dalam pengambilan keputusan, hubungan dan pengembangan pribadi membantu kita memahami diri dan menyelesaikan konflik dengan lebih bijaksana. Selain itu, pendekatan Sokratik yang mendorong dialog dan pertanyaan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan membangun pemahaman yang lebih dalam antar individu.
Yang terakhir, kesimpulan. Kontribusi Sokrates terhadap filosofi Yunani kuno tidak dapat dipandang sebelah mata melalui pemikirannya yang inovatif tentang keutamaan, kesadaran diri, dan metode pencarian kebenaran. Sokrates telah membentuk landasan yang kokoh bagi perkembangan filsafat Barat modern. Pemahaman pemikiran Sokrates bukan hanya penting dalam konteks sejarah, tetapi juga relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendalami karya-karya filsafat Yunani kuno agar dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Sokrates dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai etika menurut Sokrates. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.